Meskipun pada saat ini, lelaki tua itu yakin dengan penilaiannya, pengalaman ditekan oleh Mahkamah Agung selama bertahun-tahun juga membuatnya cukup khawatir tentang masalah ini. Lagi pula, di bawah tekanan tinggi seperti itu, akan selalu ada beberapa kesalahan konseptual. Misalnya, utusan ilahi dari Mahkamah Agung dapat menatap mereka dan membuat mereka tidak melakukan apa-apa. Inilah yang harus mereka hadapi. Perhatikan masalahnya. Saat ini, meskipun Qin Yichen telah menunjukkan kekuatan dan kekuatan yang cukup, lelaki tua itu masih agak khawatir. Lagi pula, konsep mereka saat ini hanya seperti ini. Jika mereka ingin berubah, mereka tidak dapat melakukan perubahan total. Itu akan menghancurkan 3 pandangan mereka yang ada, dan tidak mungkin untuk menyusunnya kembali. Keduanya berjalan dengan tenang sepanjang jalan, bersembunyi di balik gunung pedang, dan dengan hati-hati menanyakan tentang pemandangan di luar. Hanya dengan melihatnya, lelaki tua itu mau tidak mau menyeka keringat dingin dari dahinya. Bagaimana? 9 ekor di samping juga ketakutan. Tidak peduli siapa mereka, mereka tidak pernah berpikir untuk melawan para dewa dalam jarak dekat, yang hampir merupakan metode yang mengancam jiwa. Kesalahan di kedua sisi adalah ancaman mematikan bagi mereka. Hanya dengan melakukan yang terbaik Anda dapat memastikan keselamatan Anda sendiri. Hal yang paling menakutkan bagi lelaki tua itu adalah bahwa orang yang ditekan sekarang sebenarnya adalah utusan ilahi yang sangat kuat di mata mereka, dan Qin Yichen sebenarnya berada di atas angin. Sudah cukup untuk menekan utusan mulai sekarang. Tampaknya jika pertarungan berlanjut seperti ini, pemenangnya adalah Qin Yichen, yang mereka tidak pernah optimis. Jiwer, ingat pertempuran ini dengan baik. Itu akan sangat bermanfaat untuk masa depanmu. Orang tua itu tidak lupa menyebut Jiwei saat ini, yang menunjukkan bahwa dia menghargai Jiwei. Bagi Jiwei, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di pengasingan pada hari kerja, dan tidak terpengaruh oleh prasangka itu. Bahkan jika dia terpengaruh, dampaknya tidak akan terlalu besar. Sekarang kesempatan seperti itu ada di depannya untuk mematahkan kognisi yang melekat pada para dewa, dan menempatkan mereka dari posisi tinggi ke posisi tidak jauh dari mereka. Meskipun poin ini tidak akan berdampak pada kekuatan, di medan perang hidup dan mati, sedikit keberanian ini adalah akar dari apakah Anda berani melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kesempatan hidup Anda. Dengan keheningan 9 ekor, lelaki tua itu juga fokus pada situasi. Kekuatan lelaki tua itu tidak kuat, setidaknya tidak sampai pada titik di mana dia bisa memutuskan hasil pertempuran antara Qin Yichen dan utusan ilahi. Orang tua itu tahu betul bahwa satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan kepercayaan Qin Yichen adalah mengambil kesempatan baginya untuk menang pada saat yang kritis. Dalam konfrontasi yang begitu cepat, kedua belah pihak hanya meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan mencoba untuk mengambil kesempatan sekilas sulit untuk dibayangkan. Lelaki tua itu tegang, seolah-olah dia juga anggota pertempuran. Tetapi setelah 2 napas, lelaki tua itu tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan, dan kepalanya sangat pusing. Melihat bahwa dia benar-benar tidak dapat menemukan peluang, lelaki tua itu dengan enggan menyerah, menggosok kepalanya yang sudah mengantuk, dan menghela nafas sebentar. Jika pemuda seperti itu berasal dari kelompok etnis kita, He Chou tidak dapat dihidupkan kembali. Tepat ketika lelaki tua itu menghela nafas, Qin Yichen juga merasakannya. Namun, apa yang dia rasakan bukanlah penampilan lelaki tua itu, tetapi pertanda senjata, yang mendekati ambang kehancuran. Belati di tangannya tiba-tiba bangkit melawan badai. Di bawah serangan yang tidak terputus untuk waktu yang lama, utusan itu tidak berharap bahwa serangan berhenti tiba-tiba Qin Yichen. Prajurit Tao di tangannya hanya ingin bergerak, hanya untuk menemukan bahwa Qin Yichen melakukannya. Tidak menyerang, tapi mundur langkah. Perubahan sepele seperti itu sebenarnya telah mempengaruhi ritme kedua belah pihak. Bahkan jika utusan itu mempertahankan serangannya, efeknya tidak akan terlalu besar. Tetapi sekarang jika dia ingin menghadapi serangan yang telah diluncurkan Qin Yichen, dia telah melewatkan waktu terbaik untuk melakukan serangan balik. Belati di tangan Qin Yichen naik melawan angin. Pada saat yang sama, pisau panjang itu tidak berhenti sama sekali, dan langsung menebas leher utusan itu. Jika harapan Qin Yichen benar-benar diikuti, saat pedangnya benar-benar terentang, yaitu saat dia menebas leher utusan itu. Utusan ilahi menghela nafas tak berdaya, dan cahaya redup muncul di tubuhnya. Aku tidak ingin menggunakan trik ini, kamu memaksaku. Utusan dewa ada di sini untuk memantau kelompok etnis ini, dan mampu melepaskan diri dari pengepungan dan penindasan mereka sudah menjadi bukti kekuatan mereka. Belum lagi kelompok etnis berikut, bagaimana mereka bisa hanya memulai pengepungan dan penindasan. Kalau tidak ada kemampuan nyata, bagaimana bisa dia dititipkan oleh Mahkamah Agung? Saat cahaya redup muncul, bila Qin Yichen menebas leher utusan ilahi, tetapi dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Utusan itu berdiri tegak dan menatap Qin Yichen yang telah berhenti bergerak, dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Awalnya, saya ingin menyembunyikan metode ini dan bermain dengan semut ini. Tetapi saya tidak berharap bahwa orang yang memaksa saya untuk menggunakan metode ini untuk pertama kalinya bukanlah semut, tetapi Anda. Mampu mati di bawah langkahku. Kamu sudah cukup bangga.
Setidaknya, kamu lebih kuat dari kelompok ini yang selalu diwaspadai Mahkamah Agung. Gerakan Qin Yichen benar-benar berhenti, karena dia merasakan kekuatan yang akrab pada utusan ilahi di depannya. Kekuatan ilahi. Meskipun kekuatan suci tidak jarang di dunia ini, bagaimanapun juga, selama mereka tidak menjadi orang percaya di kuil manapun, mereka akan memiliki kesempatan untuk menguasai kekuatan suci. Tidak ada kepercayaan ortodoks di alam abadi kecuali kuil penguasa cahaya. Munculnya kekuatan ilahi adalah hal yang sangat umum. Jika tidak ada gangguan eksternal, hanya masalah waktu sebelum munculnya dewa. Meskipun Qin Yichen sudah lama mengetahui hal ini, orang di depannya benar-benar mengejutkan Qin Yichen. Karena di dalam dirinya, Qin Yichen memperhatikan kekuatan iman yang samar. Orang ini, tidak hanya tinggal di negeri dongeng, pasti pernah berhubungan dengan Olympus. Penemuan ini sangat penting bagi Qin Yichen. Hanya saja Ares, dewa perang, dapat memasuki negeri dongeng. Bagaimanapun, dia adalah dewa utama. Tetapi malaikat kecil di depannya ini benar-benar dapat meninggalkan negeri dongeng, dan dia juga dapat memperoleh sedikit kepercayaan. Kejadian ini pasti telah dicatat di Mahkamah Agung, dan orang-orang dari alam abadi sangat jelas tentang seberapa luas dunia luar. 12 dewa utama, Zeus, makhluk kuat ini, mereka tidak bodoh. Mungkin akan ada kesempatan untuk memecahkan misteri ini di masa depan. Mengapa kita harus mengecilkan batas Mahkamah Agung? Mengapa melepaskan kesempatan untuk menjadi dewa utama ke-13? Oh, kamu tidak menyerang lagi? Utusan itu memandang Qin Yichen secara tak terduga. Begitu dia mengeluarkan kekuatan ini, Qin Yichen menghentikan serangannya, atau bahkan melepaskan perlawanannya. Bahkan tidak ada gerakan sedikit pun. Jelas, ini di luar pengetahuan utusan ilahi tentang hal-hal biasa.